Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kuliah teknologi benih pohon hutan ini kita akan mulai dengan terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang pengantarnya. Untuk kuliah ini yang mengajar 3 orang, saya, Bintoro, dan Pak Duriyat dan Pak Ceng Asmarahman. Untuk pengantar ini kita akan bicarakan tentang kontrak kuliah, kemudian pengertian benih, kemudian teknologi benih, kemudian program pemuliaan untuk meningkatkan kualitas benih, itu yang akan kita bicarakan. Adapun CPMK, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengantar mata kuliah teknologi benih pohon hutan. Mata kuliah ini deskripsinya adalah secara umum mata kuliah ini membahas tentang teknologi benih yang merupakan bagian dari budidaya hutan, yaitu tentang pengertian benih pohon hutan, sifat-sifat benih, pembentukan biji dan benih, penanganan benih, peningkatan kualitas benih, perkecambahan benih, penyimpanan, pengemasan, dan sertifikasi benih. Adapun manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa antara lain adalah mahasiswa bisa memiliki wawasan tentang kuliah teknologi benih pohon hutan yang merupakan bagian dari budidaya hutan. Yang kedua, mengetahui tentang sifat benih pohon hutan, bagaimana pembentukan benih. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penanganan benih, peningkatan kualitas benih. Yang keempat adalah melakukan perkecambahan benih, penyimpanan, pengemasan, dan sertifikasi benih. Adapun capaian pembelajaran lulusan ini adalah pada akhir semester mahasiswa Kehutanan FP Unila yang mengambil mata kuliah ini memiliki wawasan tentang teknologi benih, mengetahui tentang benih pohon hutan, sifat-sifat dan cara peningkatan kualitas benih pohon hutan, mampu melakukan penanganan benih, mulai dari perkecambahan benih, penyimpanan, pengemasan, dan sertifikasi benih. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada banyak. Saya kira saya tidak perlu membacakan semuanya, karena yang utama adalah menjelaskan tentang pengantar mata kuliah. Jadi hari ini saya akan mengantarkan kuliah ini menjadi supaya Anda mempunyai pengetahuan tentang benih, tentang teknologi benih, sehingga bisa membedakan mana teknologi benih, mana yang teknologi yang lain. Begitu juga pengertian tentang biji dan benih akan kita bahas dalam pengantar ini. Strategi pembelajaran, perkuliahan ini menerapkan pendekatan saintifik, kemudian melaksanakan berbagai metode belajar, ceramah dengan melaksanakan variasi metode antara lain dengan video pembelajaran, diskusi, penugasan individual dan kelompok, serta presentasi tugas. Ini diterapkan guna mengaktifkan mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa melakukan partisipasi aktif. Mahasiswa lebih diutamakan seperti kemampuan mahasiswa dalam memahami, membahas, dan menyelesaikan tugas-tugas secara individual maupun kelompok, untuk kemudian menyelesaikan di kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih menarik bagi mahasiswa dan semua. Adapun kriteria penilaian adalah nilai A itu jika nilainya di atas 75. Jadi 76 ke atas itu nilainya sudah A. Kemudian B+ ini antara 71 sampai 75. Nilai B 66 sampai 70. Nilai C+ itu 61 sampai 65, C 56 sampai 60, nilai D 51 sampai 55, nilai E itu di bawah 50.
nilai D itu lulus, tapi alangkah baiknya kalau mengulang. Ya sebetulnya lulus, tapi lulusnya dengan nilai D. Itu kalau hitungannya hanya 1. Adapun pembobotan nilai, ini mulai dari kedisiplinan, keaktifan itu 10%, kemudian kuis, tugas itu 20%, ujian pertama 2, 3 itu masing-masing 15%. Kemudian praktikum 25%. Kemudian nilai praktikum itu ada nilai kehadiran, keaktifan itu 10%, pretest, posttest 15%, laporan praktikum 35%, UTP dan UAP masing-masing 20%. Referensi yang Anda bisa membaca adalah yang pertama adalah buku Teknologi Benih dari Sutopo, Lita Sutopo. Kemudian tulisan Bu Umi Haniin, ini tentang benih pohon hutan dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian Balai Perbenihan Tanaman Hutan Jawa dan Madura 2006 tentang manual penanganan benih tanaman hutan. Kemudian sebagai pengantar budidaya hutan adalah tulisan Pak Indrianto. Sekarang kita akan membahas tentang benih, teknologi benih. Ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih yang berkualitas. Teknologi benih merupakan serangkaian perlakuan untuk meningkatkan sifat fisik dan genetik benih. Produksi benih dalam rangka pengadaan benih yang terwujud dengan praktek dalam jangkauan penyelamatan benih. Dan sejak dipungut, dikelola, dipelihara hingga ditanam kembali sesuai dengan cara-cara semestinya dengan mengingat unsur-unsur musim yang mengaruhinya. Ini pengertian benih. Benih itu merupakan bahan tanaman untuk dikembangbiakkan, baik berupa bahan generatif maupun vegetatif. Itu namanya benih. Ini di SK Menteri Kehutanan nomor 57 tahun 90 tentang benih tanaman hutan. Sedangkan biji tanaman yang digunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha penanaman. Artinya biji itu merupakan hasil reproduksi generatif, itu namanya biji. Jadi kalau sudah diseleksi, sudah diberi perlakuan, itu namanya benih. Adapun menurut Lita Sutopo, ini bahwa teknologi benih, teknologi perbenihan itu suatu ilmu pengetahuan mengenai cara-cara memperbaiki sifat-sifat fisik dan genetik dari benih yang mencakup kegiatan pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih, pengolahan, penyimpanan, pengujian, dan sertifikasi benih. Itu yang namanya teknologi benih. Adapun ruang lingkup teknologi perbenihan, ini teknologi pengadaan benih bermutu genetik unggul, tree improvement. Kemudian yang kedua adalah teknologi pengadaan benih bermutu fisiologis dan fisis unggul. Jadi dalam teknologi pengadaan benih itu benih yang bergenetik unggul dan benih yang berfisiologis dan fisik unggul. Itu yang perlu kita ketahui tentang teknologi perbenihan. Jadi bukan hanya genetik unggul, tapi juga fisiologis dan fisik unggul itu juga menjadi pertimbangan. Kegiatan perlakuan teknologi benih ini mulai dari pengembangan varietas, evaluasi dan pelepasan benih dari buah, usaha produksi benih ini berkualitas baik apa tidak. Kemudian pemungutan hasil, teknologi pengunduhan benih itu juga ada tekniknya, apakah pemungutan itu memungut dari pohon atau memungut dari bawah. Itu juga untuk mengetahui kualitas benihnya, mana yang lama, sudah lama, mana yang baru. Nggak tahu kalau jatuhan itu. Sedangkan kalau memang jatuhannya itu ya disengaja, artinya
sengaja benih itu jatuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu diketahui jatuhnya kapan, itu yang kemudian bisa menyebabkan kualitas benihnya menjadi lebih jelek. Kemudian pengeringan, pengaturan kadar air, benihnya normal apa tidak, itu juga perlu kita ketahui. Maksudnya kadar airnya normal apa tidak. Kalau kadar airnya di bawah standar ya berarti nggak berkecambah. Kemudian kalau kadarnya terlalu tinggi ya perlu dikeringkan dulu biar kadar air benihnya itu menjadi normal. Kemudian pengolahan benih, mulai dari pembersihan, jadi cleaning, pembersihan dari campuran-campuran yang lain, kemudian penggolongan, digolongkan menjadi benih apa, benih yang baik apa benih yang kualitasnya apa, tergantung dari sumber benihnya bagaimana. Kemudian usaha-usaha pemeliharaan, usaha secara kemis, fisik, atau mekanis. Kemudian kegiatan atau perlakuan teknologi perbenihan, mulai dari pengujian kualitas, genetis, fisik. Ini melakukan uji yang namanya pengujian kualitas, mulai dari uji kemurnian, jadi murni apa tidak, kemudian uji kadar air, uji daya kecambah, sehingga nanti bisa dituliskan dalam label apakah berkualitas baik apa tidak. Ini dari kadar airnya bisa dituliskan berapa kadar airnya. Dan daya kecambahnya berapa daya kecambahnya, apakah 80% atau lebih dari 80% atau bahkan 90%. Itu juga perlu dituliskan. Kemudian penyimpanan dan pengemasan. Ini ada seed storing and packing. Ini penyimpanannya di dalam seed storage. Ada semacam ruang dingin yang digunakan untuk menyimpan benih, biar benihnya itu tidak melakukan aktivitas secara fisiologis. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikasi benih. Ini secara nasional ada namanya Badan Benih Nasional. Itu yang perlu kita konsultasikan, apakah benih ini masuk dalam sertifikasi benih apa tidak. Kemudian perlindungan hukum, ada undang-undang, ada peraturan. Ini ada tata usaha benih dan bibit dengan peraturan Menteri Kehutanan nomor P1 menurut 2009. Kemudian distribusi benih, distribusi dan pemasaran benih itu kalau bisa ya secara online sehingga bisa lebih cepat. Kalau hanya secara manual kadang-kadang orang masih mencari-cari di mana untuk mendapatkan benih tersebut. Tapi kalau secara online barangkali banyak yang membaca. Kemudian dalam peningkatan kualitas benih itu ada peningkatan, ada program pemuliaan. Dalam program pemuliaan itu ada program pemuliaan jangka pendek dan ada program pemuliaan jangka panjang. Program pemuliaan jangka pendek ini dilihat dari aspek biologis yang mendasar, mulai dari pembungaan, penyerbukan, pembuahan, produktivitas itu dilihat. Kemudian aspek penyerbukan terkendali, ada penyerbukan terkendali apa tidak, atau penyerbukannya secara alami. Kalau penyerbukan terkendali, kemudian bisa disimpan dalam bank plasma nutfah. Kemudian kita juga perlu mengecek lagi tentang penyerbukan terkendali seperti apa dan teknik-tekniknya seperti apa. Kemudian setelah itu pembiakan secara vegetatif sebagai bahan untuk membangun clonal seed orchard. Artinya kebun benih klonal, cloning. Jadi pembiakan vegetatif untuk membangun sumber benih yang dari klon. Kemudian teknologi benih yang berhubungan dengan aspek fisik dan fisiologis. Kemudian keragaman, uji provenan atau uji tempat asal. Ini sangat penting karena asalnya dari mana itu yang perlu kita ketahui. Biasanya dari tempat asalnya yang baik, kemudian jangan sampai kemudian kita tanam di tempat yang lain, ada uji pemuliaan, tapi ternyata malah justru lebih rendah.
Kemudian ada pun program pemulihan jangka panjang itu mulai dari seleksi. Seleksi apakah benihnya itu dari bibit yang unggul, dari tanaman unggul, pohon plus atau pohon dari mana, itu seleksi perlu dilakukan. Kemudian uji keturunan sehingga akan diperoleh keturunan yang mempunyai genetik yang bagus. Kemudian kalau bisa dilakukan hibridisasi, kawin silang. Kemudian semua itu dalam rangka untuk pembangunan kebun benih. Kebun benih itu ada seedling, seed orchard, ada clonal, seed orchard. Kalau seedling berarti dari benih yang dikecambahkan. Kemudian kalau klonal itu dari bahan vegetatif dari tanaman tersebut. Ini semua untuk menghasilkan kebun benih. Kemudian peranan teknologi perbenihan tanaman hutan dalam program pembangunan daerah dan nasional. Arah kebijakan program pemulihan tanaman hutan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan industri. Kita mengetahui kebutuhan bahan industri sangat tinggi. Ini perlu kita siapkan benih-benih yang kualitasnya baik. Semua untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan yang namanya reboisasi dan penghijauan. Reboisasi di dalam kawasan hutan, sedangkan penghijauan di luar kawasan hutan. Ini berkaitan dengan usaha pelestarian, kemudian perlindungan daerah kritis, pencegahan erosi, sumber bahan bakar, dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai hijauan makan ternak atau HMT, kemudian untuk kayu bakar dan lain-lain. Ini semua dalam rangka atau pemenuhan. Jadi benih itu diperlukan untuk usaha-usaha semacam ini. Kenapa? Karena usaha-usaha itu semua diperlukan benih. Kenapa benih? Karena benih itu yang lebih cepat untuk menghasilkan tumbuhan dibandingkan dengan cara vegetatif. Kadang-kadang kalau secara vegetatif ini memerlukan keahlian dan keterampilan, ketelitian khusus. Nah, maka kalau ada orang yang bisa terampil, telaten, kemudian teliti dalam melakukan pembiakan secara vegetatif, ini bisa diacungi jempol. Tuh. Saya kira itu aja untuk pengantar itu. Yang penting bahwa dalam teknologi benih ini bagaimana Anda bisa mengenal tentang benih tanaman hutan, kemudian bagaimana penanganan benih mulai dari mengecambahkan sampai dengan penyimpanan serta sertifikasi benih, sehingga Anda mempunyai nilai plus dari kuliah teknologi benih. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.